Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, ketemu lagi nih sama kita di Sansor kali ini yang bertemakan mimpi, yaitu minat meraih prestasi. Ngomong-ngomong nih, Sansor kali ini bintang tamunya siapa sih, Pak? Wah, udah pasti spesial banget nih Mel hari ini. Kita akan kedatangan bintang tamu yang pasti cantik banget dan keren banget loh. Wow. Tapi sebelum kita panggil, kayak kita harus membacakan ada beberapa penghargaan dari beliau. Kita bacain aja yuk. Nah, yang pertama, juara 1 Dance Sport kejuaraan daerah Free for All Rumba tahun 2017. Yang kedua, ada juara 1 Dance Sport kejuaraan daerah Free for All Rumba tahun 2018. Yang ketiga, juara 2 Dance Sport kejuaraan daerah Free for All Rumba Rising Star. Dan yang keempat, ada medali emas, perak, dan perunggu Porda Jawa Barat ke-13 cabang olahraga Dance Sport. Oke, nggak usah nunggu lama-lama nih, langsung aja kita panggil. Yuk kita panggil aja nih Mel. Siapa nih? Kanita Karlina. Yeay! Hai Kak. Halo Kak. Kanita apa kabar nih Kak? Aku baik, alhamdulillah. Kalian apa kabar? Baik. Dong, Kak. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Kak Anita ini adalah salah satu alumni dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Tari angkatan 2014. Yeay. Kalian angkatan berapa nih? Aku angkatan 2020. Kira-kira di Sansor kali ini kita bakal ngebahas apa sih? Nah, Sansor kali ini Mel, kita akan ngebahas mengenai minat meraih prestasi yang sesuai dengan tema kita yaitu mimpi. Nah, daripada kita lama-lama nih Kak, mending kita langsung aja ngobrol santai nih bertiga kali ya. Iya, oke. Yuk kita langsung aja. Kita masuk yuk. Ikutin terus ya. Terusin aja. Yuk, langsung yuk Caku. Dari Oke guys, jadi kita udah ada di Sansor Podcast pertama. Dan kali ini Kak Anita udah siap nih, bakalan kita tanya-tanya ya Pal. Iya dong, bener banget nih. Langsung aja deh Pal. Oke, ke pertanyaan pertama. Gimana sih Kak awal mula Kakak menjadi penari dansa dan kapan? Awal mulanya itu aku kan udah kuliah nih ke Jakarta, terus semester keberapa gitu ya, pokoknya 2016 aku ditawarin nih join sama senior kita juga, Kanadia 2013. Nah kalau Kanadia itu udah dari SMP SMA itu udah atlet ya di Bogor. Jadi aku diajak sama dia, akhirnya ya udah aku coba tuh, tapi nggak langsung bisa, nggak langsung gabung. Ini tuh sedih banget ceritanya, jadi karena emang susah banget, karena aku kan basicnya penari tradisi ya, jadi ketemu dansa tuh kayak dari nol banget, Suatu hal yang beda ya, beda Kak. banget. Terus ya udah tuh akhirnya aku coba dateng ya kan, kenalan segala macem. Minggu pertama minggu kedua aku kayak ngerasa ini susah banget nih, ini bukan gue banget gitu kan. Passion lo banget Iya, ya. walaupun nari juga ya, cuman ternyata apalagi pakai heels ya kan. Oh, pakai Pakai ya? heels, dan satu pakai heels. Ya kan, aku nyoba, akhirnya kayaknya nggak bisa deh gue. Terus karena aku juga orang baru di situ, jadi kayak belum ngeblend sama lingkungannya kan, sama orang-orangnya. Jadi aku sempet tuh aku 3 bulan nggak ada tanda-tanda lagi di situ, karena aku takut, karena nggak bisa juga. Terus kayak Down gitu lah ya Kak. iya, kayak ya udahlah gue nggak bisa nih kayaknya. Udah tuh sampai akhirnya pelatih aku Karian itu ngubungin aku lagi, kayak nyemangatin, ayo nggak apa-apa kan baru belajar kan, nggak langsung bisa gitu kan. Terus aku bilang nggak dulu deh gitu. Tadi itu kayak udah nggak mau gitu, sampai akhirnya lagi bosen nih, terus aku lihat YouTube lagi kan tentang dansa tuh gimana, keren banget ya kan. Kalau dia di YouTube tuh kayak ih masa sih gue nggak bisa kayak gini gitu kan. Sampai akhirnya ya udah deh, aku datang lagi ke situ, belajar lagi dari nol. Sakit banget kakinya pakai heels ya kan.
Ya udah sampai akhirnya aku ya lumayan bisa, terus ya udah ikut kejuaraan daerah dulu tuh waktu itu. Nah untuk di kejuaraan daerah itu aku juga nggak nyangka pertama kali turun udah langsung dapat medali emas, perak, perunggu waktu itu. Keren banget ya. Cuman singkatnya kayak gitu, cuman panjangnya ya banyak perjuangan pasti Banget. kan rasain sakit kakinya. Iya, betul Terus banget. kayak ininya banyak tekanan-tekanannya juga banyak. Berarti gitu. kalau dari Kak Anita sendiri punya ketertarikan Iya, ke dansa aku gitu. rasa semua penari hampir deh punya ketertarikan sama dansa karena pertama packagingnya bagus banget Iya, kan, betul, maksudnya iya. dansa gimana Iya. sih penampilannya Latin, Kayak wow gitu. wow gitu kan. Terus ya aku juga bersyukur sih, maksudnya karena dia mau ngajak aku, maksudnya dia ngasih kesempatan aku buat terjun ke dunia dansa kan waktu itu. Ya udah, kira sampai sekarang deh. Terus aku mau tahu nih Kak, kalau dari tanggapan orang tua Kakak sendiri gimana? Karena kan dari sebelumnya itu kan Kakak terbiasa untuk tari tradisional gitu kan. Itu gimana tuh Kak? Nah karena waktu itu aku dansa itu zamannya kuliah, aku hidupnya di Jakarta, orang tua aku kan di Depok, emang gak jauh-jauh banget sih, cuman mereka nggak terlalu banyak tahu sih kalau aku ikut dansa. Sampai akhirnya aku ikut kejuaraan daerah itu baru aku kasih tahu. Oh. Ya, jadi mereka nggak terlalu, karena kan udah besar juga Iya, ya, jadi iya, nggak udah yang mandiri gitu iya, ya. nggak semuanya aku ceritain gitu, maksudnya ya paling kayak mau tanding nih nari gitu kan. Ya sampai akhirnya mereka tahu oh dansa tuh kayak gini-gini gitu. Tanggapannya berarti baik ya Kak? Baik sih pasti, karena kan emang aku dari kecil tuh udah diarahin ke keterampilan ya nari, jadinya mereka support. Terus kan kalau misalkan kita nari nih Kak, kita lomba. Nah lomba itu kan kita berhadapan sama juri, ya udah kita nari tampil. Nah kalau di dansa itu apa sih perbedaannya gitu Kak? Sama sebenarnya, cuman bedanya kalau tari tradisional itu kalian pasti udah belajar kan prosenium di panggung aja Iya, gitu, terus iya. kita ngadep ke penonton dan juri. Kalau dansa itu kita di ballroom, jadi kalian tau ballroom kan ya, Tahu, jadi kita di tengah-tengah ballroom, jadi kita dikelilingi sama penonton sama juri. Oh, Ya, jadi iya. jurinya ada di spot-spot mana gitu, kita di tengahnya. Jadi kalau sekali tanding itu biasanya satu floor itu ada 5 sampai 7 pasang. Jadi itu langsung barengan gitu. Berarti dengan lagu yang sama? Lagu gitu? yang sama. Nah, lagunya itu kita nggak tahu tuh lagu apa yang bakal diputer sama dia. Oh, jadi ngacak Iya, gitu? iya, jadi Wah, dia keren ngacak. banget tuh, Iya, jadi susah kita banget. selama latihan kita emang harus bener tahu hitungan di dansa tuh. Dan harus hafal juga Harus ya Kak? hafal. Nah kira-kira itu lagunya tuh berapa Kak? Sekali putaran gitu? Oh, lagunya itu per materi itu kurang lebih 1 menit 30-an lah ya kayaknya. 1 menit 30. Enggak lama, cuman kan emang variasinya full gitu. Variasi tuh kalau di tradisional tuh ragamnya, Iya, ragam iya. tarinya. Tapi pernah nggak sih Kak kayak ngeblank gitu pas lagi dansa tuh? Pernah waktu pertama kali aku kejuaraan daerah itu aku hilang hitungan tuh, aku nggak tahu hitungannya kan musiknya, padahal waktu itu kan lagi zamannya Havana tuh musik Oh Havana. iya, iya. Lagi booming banget Iya, ya. Booming iya, banget booming tuh, banget. tapi aku kayak duh nih apa ya hitungannya gitu, tapi alhamdulillahnya masih bisa. Tapi sering kayak ngeblank gitu, apalagi kayak lawan yang lain nih lebih di atas aku gitu pasti, karena aku terhitung masih baru lah di dansa gitu. Kak Anita biasanya tuh kalau latihan di mana ya Kak? Aku tuh kontingen Kota Bogor, jadi aku Bogor? latihan di Bogor ya. Oh, Anak Bogor mana nih suaranya? Kalau aku boleh tahu, Kak Anita itu tahu nggak sih sejarah sedikit sejarah gitu tentang dansa? Karena kan istilahnya tuh Kak Anita udah masuk ke dalam dunianya kan, Iya. pasti tahu lah sedikit tentang Iya, sejarahnya. pasti. Dan apa gitu perbedaannya yang Kakak rasain itu sama tari tradisional? Sejarahnya, jadi kan aku ini kelasnya Latin. Di Latin itu ada Cha-cha, ada rumba, ada jive, ada samba, ada paso doble ya kan. Masing-masing dari dansa itu tuh ada ceritanya sendiri, ada sejarahnya sendiri. Pokoknya intinya adalah dia tuh kayak tarian pergaulan gitu lah, sosial di zaman dulunya. Oh, Kan banyak iya. juga kan Iya, yang iya, di iya, tradisi betul. juga, Iya. karena dia sosial gitu kan. Apalagi ini yang berpasangan gitu. Bedanya sama tari tradisi, mungkin kalau tradisi tuh pakem-pakemnya adat istiadat ya. Kalau dansa itu ya pakem-pakem olahraga basic-basicnya gitu, basic-basic dari dansanya. Oh, olahraga gitu. ya, lebih ke Olahraga ya, dansa tuh lebih ke olahraga sih. Ke sport berarti ya dance. Dance sport.
contohnya tuh gimana Kak? Misalkan kayak kalau di tari Betawi nih misalkan kan ada ragam gerak kewer gitu. Kalau di dansa tuh apa? Iya. Kalau di dansa itu paling kalau caca ya dia gerakannya ca-ca-ca gitu kan. Kalau rumba itu dia slow gitu. Kalau jive itu dia kakinya banyak ngekick, nendang gitu. Dan Kalau samba dia agak lebih nekuk sama ngayun kakinya. Dan itu hitungannya beda-beda ya Kak? Beda-beda, Setiap ada gerakan. yang 1 sampai 4, ada yang 1 sampai 8. Gitu. Mungkin bisa dicontohin juga kali ya Mel buat kita nih pemula banget. Boleh Yuk. caca-caca untuk basic ya. Contoh banget nih. Iya. Harus dong Kita ikut nih. Iya. Oke. A few inches later. Oke, kita udah siap banget nih. Iya, udah siap banget nih. berdiri. Kak Anita coba boleh contoin Iya, gerakannya. boleh ya. Oke. Hitungannya tuh kalau caca 1 sampai 4. 1 sampai 4. Oke, Ingetin iya, Pak. sip. Yuk. Kita mulai dari itu ya, kakinya Tuh. kanan ke belakang. 2, 3, cha-cha-cha. Caca. Caca. 2, 3, cha-cha-cha. Oke. Ya, Coba. coba. Bareng ya. Yuk. 1, 2, 3. 2, 3, cha-cha-cha. Maju. 2, 3, cha-cha-cha. Ih, coba sendiri. Aduh, kayak lagi kuliah ya. Coba. Oke. coba. Kita tes ya. 5, 6, 7, 8. Maju dulu. Kanan dulu. Kanan ke belakang Kanan Mel. ke belakang. Iya. Oke. Yuk, 5, 6, 7, 8. 2, 3, cha-cha-cha. Terus sekarang. 2, 3, cha-cha-cha. Mantap. Lumayan lah ya. Lumayan. Tapi menurut kakak sendiri nih, bagi kita pemula sulit gak sih kak? Aku sih waktu awal mungkin kalau kita nggak hafal langkah-langkahnya nggak sulit ya, cuman kayak teknik geraknya karena kan kalau dansa itu pinggulnya selalu goyang ya, iya. selalu gerak gitu kan. Jadi kalau pemula mungkin agak kaku gitu jadinya. Terus karena pakai heels juga menurut aku jadinya kayak tambah susah sih. Kak, boleh nggak sih Kak contohin satu gerakan yang menurut Kak Anita tuh susah? Susah itu. Gak usah yang terlalu susah deh, maksudnya bukan untuk pemula gitu. Oh, Iya. yang udah masuk variasi. Iya. sih. Iya. Boleh. Oke. Coba Kita yuk. lihat nih, aku nggak usah ngikutin ya, aku nggak bisa sama dengan. Kakaknya dulu guys. Ya misalkan mundur nih ya. 2, 3, cha-cha-cha, muter balik. Mel, bisa dicoba. Susah, nggak bisa saya, bisanya puter doang. Dangdutan kalau kita. Karena aku kan juga nggak solo ya, jadi banyak gerakannya pasangan. Jadi kalau aku gerak pasangan itu aku cuma melengkapi si cowoknya, cowok juga melengkapi iya, aku iya. gerakannya gitu. Saling melengkapi, Iya. say. Kan? Iya. Kita duduk lagi kali. ya? Boleh, Oke. capek ya say. Oke. Kak, lanjut nih Kak. Kan tadi kan Kakak bilang kakak tuh hanya melengkapi dari pasangan Kakak. Nah, kalau dari Kakak sendiri sebenarnya tuh Kakak lebih suka yang pasangan atau solo tuh Kak? Yang pasangan, karena maksudnya gini, kita jadi kerja sama gitu. Kalau misalkan ada bagian aku nggak bisa, jadi aku diseimbangin Di backup dia gitu. di backup gitu. Karena kan iya. kalau perempuan ini pas dansa itu tarikannya si cowok kan kita pegangan gitu. iya. Jadi aku bisa dikontrol juga sama pasangan aku. Kalau pasangan aku juga kadang aku ini juga. Jadi kita saling kerja sama, enaknya gitu. Nah, kalau misalnya kita solo ya udah jadi tanggung jawab kita sendiri, pastikan gerakan ini habis ini apa, ini apa, dan lebih kelihatan aja gitu detail. Kalau solo kan ya udah gue cuma ngeliat lo doang nih Iya, durinya kan. Kalau mungkin kalau pasangan kan saling melengkapi gitu, menutupi juga Tapi kekurangan kalau untuk tingkat kesulitan itu sama atau berbeda? Oh, kalau aku pribadi ngerasanya itu jive lebih susah karena dia kegerakan kakinya tuh padat banget karena banyak nendang, lompat-lompat kayak gitu. Kalau aku pribadi sih jive ya gitu. Tapi tingkatannya itu kayaknya paling tinggi itu samba atau paso doble gitu. Tapi kalau untuk pemula nih kak, cocoknya yang mana duluan sih? Pasti caca dikasihnya. Caca. Yang kayak tadi tuh ya, kita contohin. Jadi kayak Guys, basicnya dulu ya. Yang mau belajar boleh. Boleh banget. Tapi sekarang tuh di YouTube udah banyak kok Iya. tentang Iya, tutorial. tutorial. Kak, kalau boleh tahu pasangan yang sering dansa sama Kakak siapa? Iya. Kali aja sering Siapa tahu nonton Kak. Nonton Kak. Kalau dulu sebelum aku mulai jadi atlet, aku tuh di kampus suka dansa-dansa gitu sama Oka. Ada Oh, Kak tuh Oka. Sakata Iya, Nanggung, iya. Batazar itu tuh dulu.
itu belum teknik ya, maksudnya kayak yang kita ikutin lagu aja free gitu ya. iya gerakannya yang kita bisa aja, jadi jatuhnya agak lebih konten sih waktu itu. Terus kalau sekarang pasangan aku yang dia tuh ada Kak Kiki dari Kota Bogor juga. Tapi selebihnya aku lebih sering sama Oka sih kalau pasangan. Oh gitu. Iya. Kalau kayak kompetisi kayak kan tadi kita di depan juga udah tahu nih Iya. prestasi-prestasi dari Kak Pasangan Anita. aku di kompetisi ya Kak Kiki. Kalau Oh. sama Oka paling kayak buat PP aja Perform say. gitu. Iya, Oh buat iya. PY say. PY. Tapi nih Kak, kalau couple itu kan berarti harus membangun chemistry gitu Iya. biar dapat. Itu caranya gimana sih? Nah awalnya itu aku nggak terlalu deket nih sama pasangan aku dan sempet bete-betean juga, pokoknya berantemnya Iya, tuh namanya ada. latihan gitu Namanya ya. latihan, namanya juga dia bukan pacar aku gitu kan, ya nggak sih? Jadi Beda ya, tuh, Sa? tapi gue harus mesra-mesraan Iya. sama dia, apalagi aku sukanya rumba kan, rumba itu kan romantis kan, jadi kayak ya gimana sih, tapi Harus dapet banget harus gitu. dapet feelnya, sampai akhirnya ya udahlah gue harus menang nih, gue harus bisa gitu kan. Ya udah akhirnya ngalir gitu aja sih. Pertama komunikasi pasti kayak yang apa ya, maksudnya apa tuh yang aku nggak suka dari dia mungkin dipahamin, diomongin, atau enggak ya udahlah gitu, atau enggak dia juga sebaliknya ke aku. Cuman kesini makin sering tanding, makin tahu kelemahan masing-masing, jadi kayak udah kelengkapi Iya, aja sih, saling gitu. melengkapi. Saling memahami juga. Intinya komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting Iya, banget. gitu. Karena awal aku dansa sampai nggak lanjut dansa itu karena aku nggak ada komunikasi sama lingkungan dansa kan, karena emang nggak deket tuh iya, baru. benar. Tapi pas aku datang lagi, oke aku harus kenal nih sama ketua cabornya, sama pelatih aku. Jadinya ya udah kita ngeblend aja di situ. Harus berbaur juga lah ya. Kalau enggak ya susah, gimana sih kita mau kerja tapi kita nggak tahu lingkungan kerja kita atau nggak nyaman sama lingkungan Iya, kerja betul. kan, Bener banget. pasti nggak enak hasilnya gitu. Kak, kalau boleh tahu nih, Kak Anita tuh terakhir kali tanding tuh kapan, Kak? 2018. 2018. Iya, 2018 karena 2000 Porda itu 4 tahun sekali. Oh, 4 tahun sekali ya, 4 tahun Kak? sekali. Nah, pas 2019 itu karena after Porda dan ada ini waktu itu ya pas seleksi PON, jadinya nggak ada apa namanya? Nggak ada pertandingan. Tapi aku waktu itu udah selek dah buat PON. Kayak gitu. Terus paling ini sih tahun ini atau enggak tahun depan Porda, tahun depan Porda. Tahun depan berarti Kak Anita ikut lagi. Ikut lagi. Mantap, semangat ya Kak Anita, guys. Semoga nanti lancar ya. Amin. Berarti sekarang masih rutin latihan ya, Kak? Masih rutin latihan bolak-balik Bogor. Oh, emang latihan di mana, Kak? Di Bogor, aku kan rumahnya di Depok ya? Iya. Anak Depok. Tapi jadi semangat karena kan ingat perjuangannya dari rumah ke Iya, Bogor betul. tuh jauh, jadi kayak udah Gak deh, mau harus buang-buang waktu nggak mau ya, buang-buang Kak. waktu. Jadi dimaksimalin gitu. Kan sekarang Kakak udah masuk ke dunia dansa nih ya, Kak. Kalau dari Kakak sendiri, Kakak itu sekarang lebih struck kemana sih? Karena kan basic awal Kakak tuh tradisi, terus habis itu langsung ke dansa, terus sekarang tuh lebih nyaman kemana? Feel-nya tuh lebih dapat kemana gitu? Sama sih dua-duanya. Tapi mungkin kan kalau di dansa aku nggak bisa jalan sendiri ya karena aku couple, iya. Terus di dansa itu kan kayak ibaratnya tuh bukan pekerjaan utama aku. Maksudnya atlet ini bukan pekerjaan utama aku, karena aku kan sekarang juga guru kan. Iya. Aku guru, aku juga ngajar sanggar gitu. Yang pasti nari lebih jiwa aku sih, maksudnya nari tradisi gitu. Karena kan emang aku dari kecil, Iya. kalau aku rasa aku nggak ikut nari tradisi Sayang gitu, dulunya, Kak. aku nggak akan bisa dansa Iya, juga betul, gitu betul. kan. Karena kan pasti karena aku bisa nari nih, jadi diolah sampai akhirnya aku bisa dansa juga gitu. Wah, keren banget ya. Iya, Berarti keren banget. Kakak nih sekarang kegiatannya apa aja nih, Kak? Aku ngajar, aku jadi guru Guru di mana tuh, di Kak? Kalau boleh SMA tahu. 4 Depok. Aku ngajar iya. seni budaya. Terus kalau sanggar-sanggar kegiatan lainnya tuh ikut Ada juga? ikut, aku ngajar sanggar juga. Cuma lagi corona ya, Iya. say. Ya, jadi diliburin tuh sanggarnya. Oh gitu. Sekolah kan juga belum tatap muka kan. Iya bener. Aku mau nanya deh, Kak. Kan tadi Kakak udah ikut berbagai macam kompetisi gitu ya, Kak. Menurut Kakak yang paling berkesan, mulai dari yang baiknya atau yang gak baiknya gitu, Kak? Yang paling berkesan itu kalau aku udah turun di kejuaraan nasional, karena jujur aja aku belum pernah dapet Oh, susah ya, Kak? sesusah itu. Perlu perjuangan Mel. Iya, waktu itu aku pertama kali turun itu di Makassar. Makassar. Kejuaraan nasional, tuan rumahnya Makassar, dan itu aku nggak dapet. Dan itu bagus-bagus banget karena waktu aku kejuaraan pertama itu aku baru 1 tahun dansa hitungannya. Tapi keren juga loh. Setahun udah bisa Langsung buat bisa nasional. Iya. Iya. Aku waktu itu mewakilin Jawa Barat.
aku kesana aku kayak kecewa juga sama diri aku sendiri, maksudnya kenapa sih nggak bisa gitu. Menurut kakak tuh pas di situ tuh kelemahan kakak tuh apa? Yang kurang kelihatan gitu dari yang lain? Apa ya, mungkin dari power ya, dari power aku Power? sendiri ya, power. Mungkin karena udah capek perjalanan jauh juga Iya, kali ya Kak, berpengaruh. mungkin. Terus nervous pasti, jadinya kayak gimana sih, kok nih orang jago-jago semua. Karena kan kalau yang aku ke juara daerah kan cuma se-Jawa Barat ya. Iya. Terus pas aku ke Makassar seluruh Indonesia gitu ada, jadi kayak kaget terus kayak gila, lawan gue berat-berat banget gitu. Itu terus yang kedua, yang aku ke Medan juga kejuaraan nasional aku nggak dapet juga gitu, jadi emang susah. Yang tapi aku nggak yang bikin itu pertandingan terburuk atau gimana ya, cuman kayak yang berkesan juga karena oh gila ya, gue belum bisa nih di kejuaraan nasional gitu. Semuanya itu butuh perjuangan juga Iya, ya bener banget, guys. Mel. Jadi kalau misalkan belum dapet, kita coba lagi besok lagi. Iya. Kan dikit lagi Kak Anita juga mau tanding kan ya Iya. Kak? Ya, semangat ya Kak. Kita tuh dari tadi udah ngobrol-ngobrol Iya. banyak dan ternyata tuh keren banget Pak. Parah, kayak udah banyak banget Iya. pelajaran yang bisa kita ambil. Karena guys. yang aku lihat nggak semua orang tuh bisa kayak Kak Anita. Mantap. Bisa, semua orang bisa, cuman tergantung sama dirinya Iya, masing-masing. balik lagi. mau ngejarnya giat atau enggak, Iya. atau keburu pasar di tengah jalan gitu. Oke guys, jadi selanjutnya itu kita udah selesai nih di podcast Iya. yang pertama ya. Kita ada games ya, Mel. Iya, ada games. Nah, guys, jadi kita punya games nih buat kalian yang bisa yang bisa jawab pertanyaan dari aku sama Pak Vita, bakalan dapet giveaway. Apa tuh Iya. kira-kira? Sepertinya uang tunai bukan sih, Mel. Wah, Pokoknya menarik banget. Menarik banget tuh guys. Hanya satu pemenang doang guys yang dapet. Nah, pertanyaan itu, tadi kan kita udah tahu Kak Anita itu dari angkatan tahun 2014. Nah, pertanyaan itu adalah siapa ketua BEM dari Prodi Tari angkatan 2014? Nah, yang tahu kalian bisa langsung jawab aja di kolom komentar. Nah, selanjutnya bakalan ada apa sih, Pop? Penampilan dari teman kita. Alfa Claudia Larat yang akan menampilkan tari modern dance ya. Iya, benar banget. Langsung aja kita lihat ya, guys. Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. Pero llamó a la amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende. Es panita del que vende, ey, nena mala de repente. No sé si me miente, pero sé que tiene más de 20. Los shots de tequila ni lo siente. Ahora ve la vida diferente. Buena, pero le gustan delincuentes. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre puesta para la misión. La baby llega y se siente la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perreo es su profesión. Siempre puesta para la misión. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozando
amiga que es como su jeva, que le trajo 512 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Quítate la ropa que hace calor. Días de playa, noches de terror. En la gaveta dejo el temor. Pa' la envidiosa, paz y amor. Yeah, 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 yeah. Tiny, ey. Vamos, Tony, bye. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella es calladita, pero para el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándose la vida como es. Ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, no sé quién la dañó, pero Itu udah berapa menit ya, Mbak? Yeay, mari kita beri applause buat teman kita. Keren banget nih pasti penampilan dance-nya kan, teman-teman pasti udah ngeliat. Nah sekarang nih Kak, kita akan ngobrol santai lagi sama Kak Anita mengenai tema kita hari ini, yaitu minat meraih prestasi. Nah, first question aja nih Kak, terkait meraih sesuatu yang ingin kita capai itu, biasanya hal-hal apa saja yang membuat kemampuan kita itu bisa berkembang? Ya karena kita kan memimpikan sesuatu kan, pasti kayak emang udah kita impian nih, udah pengen banget nih, ya pasti kita berusaha keras ya kan. Terus kalau mimpi mungkin karir ya, kita ngomongin tentang karir ya, kayak pasti dari kuliah juga kan kita udah tahu nih mau apa gitu kan, ambil jurusannya ya coba semaksimal mungkin ngejalaninnya, kayak dipikir lagi nih karena gue ngincer ke depannya harus jadi sesuatu, harus ada target gitu. Jadi ya mumpung masih muda kan, misalkan ya apapun kalau ada kesempatan, kayak aku kan maksudnya nggak muda lagi nih, udah 25 tahun, kesempatannya banyak, cuman usianya mungkin nggak terlalu luas lagi, maksudnya jangkauannya nggak terlalu luas lah ya, cuman aku memanfaatkan kesempatan yang ada, kayak ada kesempatan buat tanding ya aku ikut gitu. Ada kesempatan ini ya kita coba aja selama itu masih sesuai passion kita kan, ya harus dikejar lah gitu, karena kita juga sekolah kuliah pendidikan ya, jadi kita biar nantinya tuh kita bisa jadi motivasi untuk orang. Betul banget guys, jadi bermanfaat buat orang lain. Kita kan nanti ini pendidik ya, jadi seorang pendidik. Kalau misalkan kayak aku nih contohnya, sekarang aku juga ngajar. Aku ngajar, terus aku kan terbilang guru yang masih muda juga. Betul. Mungkin anak-anak dari aku yang masih muda aja mereka excited kan. Wah, ada guru-guru dari guru lagi dia. Sudah nih ya kan. Pasti dia langsung fokus nih ke kita. Nah dari situlah kita manfaatkan, kita sharing nih ke mereka. Saya ini selain ngajar, saya ada kegiatan ini loh, jadi itu buat contoh sama mereka yang masih muda, harusnya bisa memanfaatkan waktu mereka yang panjang banget itu buat hal-hal yang inilah positif, bermanfaat untuk lebih berprestasi lagi. Masa kalah sih sama ibu gurunya, 25 tahun masih ikut tanding-tanding, mau juara, masih mau juara, masa anak sekolah gitu. Aku kalau masalah mimpi ya masalah kita ke depannya tuh mau seperti apa dan jadi apa untuk orang lain gitu, nggak untuk diri sendiri sih. Tapi sebenarnya cara ngajar kakak ke murid-murid itu gimana sih biar mereka tuh kayak ayo nih gue semangat banget nih ngikut pelajaran ini gitu. Awalnya yang pasti aku tuh pengen mereka suka dulu sama aku, suka dalam artian mereka tuh nyaman sama aku gitu, kayak oh di guru ini bisa dengerin gue nih, oh guru ini bisa memahamin apa maunya murid gitu misalkan. Kayak gitu, pasti aku pengennya mereka kenal dulu nih gurunya tuh siapa sih gitu, seperti apa sih nanti ngajarnya kayak gitu. Apalagi kita kan pelajaran yang cukup ringan, tapi dibilang ringan ya gak ringan banget gitu. Ini untuk mungkin refreshing mereka juga di sekolah kan. Jadi kayak aku ke murid itu ya mencerminkan gimana sih kita nih anak-anak seni budaya, kita anak-anak tari ini yang seperti apa sih auranya. Dibilang gitu. santai, enggak santai juga gitu.
Cuma tetap iya serius, kan enak juga ya Kak, karena kan dari Kakak juga kan masih muda, istilahnya tuh kayak guru muda lah ya. Iya. Terus ke murid, apalagi Kakak megang SMA yang mereka juga bakalan terjun ke dunia perguruan tinggi gitu Iya. kan. Nah, gimana sih Kak cara Kakak nyampein ke mereka dengan cara Kakak sendiri gitu? Kan kita kan bisa dibilang anak milenial lah ya. Ke merekanya tuh gimana tuh Kak? Aku pasti kalau misalkan mau ngasih ini teguran sama mereka atau apa ya, pasti aku ngomongnya ya udahlah baik-baik aja dulu, santai gitu. Aku berusaha untuk nggak marah gitu. Iya. Maksudnya nggak, yang kan ada mungkin beberapa guru yang bisa dibilang killer kan, Iya, pasti betul banget tuh, ya, guys. pasti ada Iya, sih, ada. karena apa ya, mungkin mereka ada beberapa teman aku juga bilang jangan dibaikin, nanti keenakan atau nanti dia jadi seenaknya sama kita gitu. Kalau yang udah aku terapin, alhamdulillah sejauh ini mereka nggak kayak gitu. Jadi mereka tetap kayak sadar gitu. Emang tetap gak ngerjain tugas, tapi mereka kayak kemarin nih aku ulang tahun kan. Oh iya, kan itu bisa tahu guys. Jadi murid nih ngucapin, dia ini nggak ngumpulin tugas, tapi dia mau ngucapin. Gitu Kak? Ya, terus tapi terakhir itu dia bilang, maaf ya Bu, saya buat Ibu kecewa. Dari situ kita paham, karena aku biasanya baik sama dia, maksudnya ngasih dia kesempatan. Tapi gini loh, anak zaman sekarang tuh mikirin tugas tapi rasa ingin nggak mau ngerjainnya juga lebih besar kan, mahasiswa gitu. Kita berdua begitu sepertinya. Karena kan kayak gitu, kayak misalkan ya namanya anak SMA pasti kan ada mager, seneng chattingan, jadi chattingin gurunya ya, aku sih nggak apa-apa gitu. Jadi mereka tapi sadar Bu Anita ini udah baik, tapi gue masih malas ya. Rata-rata mereka kayak maaf ya Bu, saya masih ngecewain. Aku di situ kayak berarti ini kebaikan gue nyentuh nih di dia gitu. Karena maksudnya kan kita ini guru muda yang harusnya menjadi terobosan baru lah buat Sebagai di dunia, contoh di gitu dunia ya. pendidikan kayak gitu sih. Kita balik lagi ke mimpi nih ya Kak. Mimpi. Nah, kalau dari Kakak sendiri, pasti kan Kakak juga punya mimpi gitu ya Kak. Nah, Kakak tuh gimana sih? Ada strategi-strategi khusus nggak dari diri Kakak sendiri agar mimpi Kakak itu bisa tercapai gitu Kak? Nah, kebetulan perjalanan karir aku ya itu semua yang nggak aku rencanain. Maksudnya yang nggak pernah aku Pikirin gitu sebelumnya ya, Kak. atau aku targetin gitu. Kayak aku bisa nari aja. Cuma waktu itu aku sekolah tuh dimasukin SMK Tata Boga karena mama aku pengennya aku udah aja keterampilan gitu. Nah, tapi di situ aku sambil suka nari juga, masih suka nari tuh SMA, sampai akhirnya papa aku tuh marahin aku karena pulangnya malam latihan sanggar. Iya, gak boleh tuh, gak boleh nari lagi. Cuma kan aku ngerasa nari itu, seni itu refreshing buat aku, maksudnya ketemu orang luar. iya, kan? aku lebih luas juga ketemu banyak orang, aku lebih percaya diri ketika nari. Dari situ aku kesel kan ya, Passion Kakak banget gitu. iya, karena aku di Tata Boga pun lumayan juga. Sampai akhirnya aku kesel, aku ikut SBMPTN di UNJ, ambilnya seni tari, padahal kan udah nggak boleh nari tuh. Iya. Ya udah bodo amat. Udah vakum tuh di situ. Iya, terus udah aja lah, ngelawan istilahnya sama orang tua nih kan. Ya udah akhirnya aku daftar, aku masuk kan dari situ. Kan itu kan yang nggak aku rencanain karena aku kesel waktu itu. Disengajain kan, ya udah masuk tari, biarin aja nih biar bapakku kesel gitu kan. Ternyata Itu pertama masuk. Bangga lah dia Bangga. masuk PTN ya. Bangga say. Universitas Negeri Jakarta loh. Aku satu-satunya dari 4 anak itu aku yang negeri sendiri PTN. Wow. Bangga dari situ ya. Dari situ kan aku ini sebenarnya nggak mimpi aku juga gitu, cuman ini peluang yang nggak aku duga-duga gitu. Iya. Itu pertama. Terus dansa pun sama, karena kan dari aku kan nggak tahu dansa, tapi ada orang yang ngajakin aku, karena dia ngajakin aku. Di situ ada peluang gitu kan. Dari peluang itu baru aku suka, baru aku wujudin lah sebagai mimpi. Cuman aku nggak pernah yang dari kecil tuh pengen jadi dokter, apa pengen jadi apa, enggak. Aku kayak orangnya ngalir aja gitu. Apa yang nanti aku hadapin ya itu coba aku jalanin. Aku kayak gitu sih. Cuman aku itu mungkin keinginannya pengen kedepannya aku udah menjadi sesuatu gitu yang menjaminkan hidup aku sama tapi berguna buat orang lain gitu. Mimpi aku cuma itu sih, jadi apapun
tetapi berguna dan menjamin hidup aku Iya, gitu. Kita iya. jadi sesuatu aja. Iya. Apapun yang baik-baik sih, mimpi aku kayak gitu. Sebenarnya kalau dari orang tua kakak itu ada nggak sih kayak misalkan bilang Anita kamu tuh harus jadi ini tuh dari orang tua tuh gimana? Jadi kayak ada tuntutan iya. sendiri. Enggak sih, cuman kalau mama aku lebih prepare kayak aku harus bisa keterampilan karena perempuan. Maksudnya keterampilan tuh aku bisa wirausaha, maksudnya kayak gitu. Karena aku tata boga, aku Iya. nari, maksudnya biar nanti mungkin aku buka sanggar Iya. atau aku ikut nari kemana-kemana gitu. Tapi dia nggak mengharuskan aku jadi chef atau jadi penari yang gimana banget, enggak gitu. Tetap aku ngejalanin hidup aku yang sesuai aku pilih berarti gitu. sesuai sama keinginan Iya. kakak, seenaknya kakak, orang tua mendukung gitu. Karena kan waktu aku awal dari itu TK diikutin sanggar, aku suka, ya udah berlanjut. Kalaupun waktu TK aku nggak suka, ya mungkin aku nggak nari gitu sih. Orang tua aku lebih kayak gitu. Dia cuman paling ngebuka aku jalan. Ini kalau perempuan tuh nari, perempuan tuh masak, kayak lebih kayak gitu. Tapi dia nggak menjerumuskan aku untuk masak, untuk nari gitu, enggak. Menurut kakak nih ya kak, dari orang-orang sekitar kakak tuh kira-kira penting gak sih peranannya buat mewujudkan mimpi kakak gitu, kayak orang tua atau kakak mungkin punya kakak atau adik gitu? Penting gitu. Nah, cerita dari aku, sebenarnya peranan mereka itu penting, tapi bukan dari sisi positifnya. Jadi aku tuh di rumah kurang harmonis. Nah, dari situ justru memicu semangat aku untuk aku tuh nggak mau jadi anak yang malah ngelampiasinnya tuh di yang hal-hal negatif gitu. Jadi Iya. aku harus nunjukin aku bisa gitu, Iya, hal positif gitu ya Kak. Jadi sebagai motivasi. motivasi. gitu. Menurut aku bersyukur juga dengan keadaan keluarga aku yang gak harmonis nih, orang tua aku, tapi aku bisa jadi orang yang Semangat gitu ya? semangat jadi sesuatu. Itu aku dari SMP udah kayak gitu sih. Jadi peranan penting, cuman mereka support, tapi kayak lebih besar karena ketika mereka ada masalah di rumah, karena aku kan tinggal di rumah, jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi aku juga bersyukur dari situ aku bisa cerita ke orang. Kalau misalkan ada orang yang punya masalah di rumahnya tapi dia menjadikan itu Sebuah alasan dia berbuat ya. yang negatif, aku kadang ya Kan banyak lu juga lihat ya, Kak. gue nih, pasti jangan banyak lo sih. pikir gue bisa Iya. juara, gue dapat emas karena orang tua gue itu baik-baik aja atau gimana. Enggak gitu. Karena kan orang nggak mau tahu ya Nggak Kak. mau tahu, ya, kita luarnya juga- tuh kayak dalamnya tuh kayak ya gimana mungkin gitu. kelihatannya kayak orang apa tuh, aku selalu dapat support yang besar, Iya. aku baik-baik aja di rumah, nggak pernah ada problem. Justru karena aku dari situ tahu, karena masalah pun bisa jadi sesuatu yang besar buat kita gitu. Maksudnya jadi Bisa jadi anugerah juga, acuan iya, jadi gitu, acuan. iya. Nih Kak, pertanyaan selanjutnya, mungkin sering banget kita dengar dari orang lain tuh, orang sekitar gitulah yang ngomong, emang kamu sebagai penari tuh bakal menjamin masa depan gitu. Gimana sih Kak, pasti banyak yang Iya, remehin karena gitu, kan banyak tanggapan Kakak gimana? Apalagi anak-anak muda sekarang Iya, ya, gitu. Banyak yang Aku mikir. juga waktu berhasil dansa gitu atau nari, adalah namanya kita di dunia tari ya, Iya. pasti ada aja nih ya kan yang julid-julid ya. Cuman ya udah kan, mereka juga nggak tahu kan aslinya kita berjuang Iya, gimana. betul banget tuh guys. Aku pernah loh dibilang menang itu karena hoki. Ya kan Itu kan hoki. sakit banget ya Kak. Ya, Padahal tapi ya nggak apa-apa sih, hoki kan nggak apa-apa. anugerah juga ya kan, semua orang Perjuangan beruntung. bener ya Kak. Cuma kan lebih ke gue capek nih latihan, cuma iya, kayak betul. dia mah paling lagi hoki doang gitu ya. Ya udah ya kan, Ya seenggaknya terserah mau bilang apa. ya lo nggak seberuntung gue lah. Iya, betul. Ya Gimana kan? yang julid-julid dengan Iya. Ya gue beruntung, ya lo nggak beruntung Iya. kan berarti, Iya. karena lo bukan apa-apa gitu Iya, kan. Intinya gitu betul. sih. Kalau dibilang nari itu bakal jadi apa, ya menurut aku sekarang aku jadi guru seni budaya, aku bangga sebenarnya jadi guru. Siapa sih yang nggak bangga? Gila, kita ngedidik anak orang Iya. ya kan, sampai dia mungkin nanti jadi suster, jadi perawat, walaupun itu nggak ada juntrungan sama seni budaya, cuma kan di proses itu dia harus belajar seni budaya kan untuk memenuhi syarat nilai-nilai kan gitu. Gitu aja sih, maksudnya kita semua ada kekurangan kelebihan, setiap profesi lah. Iya, Gitu. benar. Gimana kita mensyukuri, gimana kita memanfaatkan apa yang kita dapat dari pekerjaan kita, kan sebenarnya gitu. Tapi sebelumnya Kakak tuh nggak expect gak sih kalau gue tuh bakal jadi guru gitu? Enggak, aku pas masuk UNJ nggak tahu UNJ itu pendidikan. Pokoknya Jadi dia bener-bener ini buta seni banget tari gitu tuh ya. bisa nari lagi nih, waktu dia habis diomelin kan sama papaku.
yaudah yang penting deh, nari yang gitu penting ya. nari gitu. Pas kuliah perdana dikasih tahu tuh mata kuliahnya ada evaluasi pendidikan, Iya, ada betul. kajian kurikulum, Udah dapet mantap. Iya kan, ada penelitian tindakan kelas, ada micro teaching, kayak ini apaan nih gitu kan. Karena lumayan banyak tuh yang teori-teori kependidikannya kan, cuman ternyata asik, banyak ilmu juga. Kita bisa tahu gimana caranya kita nge-treat orang dari mata kuliah yang kita dapet. Karena kan ada psikologi anak, itu kan penting Iya, juga kan. betul. Nanti kita jadi ibu-ibu gitu kan. Semuanya tuh kalau kita menjalaninya dengan ngambilnya yang positifnya aja lah ya pasti kepake lah. Iya, betul. Bener banget tuh. Kan pasti kan kakak kan suka sharing lah ke temen atau ke keluarga gitu ya kak. Kira-kira dari keluarga atau teman-teman kakak tuh ada nggak sih yang nanggepin kayak kayaknya lo tuh nggak bisa deh di sini gitu? Gimana tuh kak? Justru akunya yang ngerasa kayak gitu. Oh, Aku kakaknya? selalu cerita Oh. kayak waktu aku ke jurnas kayak gue kayaknya nggak akan dapet. Insecure Jadi kayak ya, guys? insecure, emang aku insecure banget orangnya beneran kayak gitu. Cuman ya teman aku nggak pernah, kalau temen deket ya emang nggak pernah ada yang kayak gitu sih. Jadi Kayak mereka support langsung- semua ya? Pasti support kayak orang tua aku pasti. Cuma kadang dirinya aja yang suka langsung ngejudge kayak gue tuh nggak bisa gitu. Nah, ini last question banget nih Kak. Apa sih motivasi Kakak untuk penonton yang pasti lagi nonton nih sekarang, teman-teman kita, untuk mencapai mimpi-mimpinya biar kayak lebih semangat gitu menggapai mimpi mereka, Kak? Iya, sebenarnya mimpi itu bisa datang dari mana aja gitu kan. Misalkan mungkin kalian punya mimpi kalian jadi sesuatu, tapi jalan yang terbuka itu bukan sesuatu yang kalian inginkan gitu Iya. kan. Menurut aku nggak ada salahnya kalian coba di jalan coba itu dulu kan, gitu. coba dulu karena kita nggak pernah tahu nih ke peruntungan kita gimana. Iya. Apakah Justru iya. dari kegagalan itu bisa menjadi Ada motivasi. motivasi lagi karena setiap kejadian pasti ada hikmahnya kan, gitu aja sih. Apa ya, motivasi tuh sebenarnya paling besar jangan kalian bergantung sama orang lain, jadi harus sama diri sendiri. Karena aku juga ngerasa kayak gitu, karena aku ngejalin sesuatu itu ya untuk diri sendiri ya kan, karena kita capek kita sendiri yang ngerasain. Apapun jangan bergantung sama orang, jadi kita harus bisa berusaha sendiri lah. Motivasi untuk diri sendiri, oh gue harus ini kan, ntar gue jadinya gini nih gitu. Betul banget. Pokoknya jangan sampai bergantung sama orang lah, karena kan kayak nih orang nih biasanya harus punya pacar nih, harus disemangatin. Jangan kayak gitu. Jangan. Kayak aku kan maksudnya dulu orang tua aku yang lagi parah banget berantemnya, aku nggak ada support dong dari mereka. Iya. Tapi aku apa? Gue harus semangat nih. Justru malah Karena buktiin ke untuk- mereka iya, gitu. Itulah yang motivasi untuk diri sendiri, semangat untuk diri sendiri, hasilnya untuk diri sendiri, tapi bangganya orang lain ngerasain. Iya, Ya betul, kan, maksudnya betul kayak ih keren banget nih ya, misalkan alumni gue nih si ini dapat ini kan, Iya. jadinya kita yang berusaha tapi bangganya semua orang yang ngerasain kayak gitu. Itu Apalagi lebih, yang terlibat ya kak. iya itu lebih baik sih menurut aku. Apalagi kita punya alumni Kanita, bangga banget kan? Bukan lagi saya. Cuma mungkin ada juga alumni yang lebih dari aku, maksudnya ada juga yang sempat berprestasi di dunia internasional kayak Kak Salsa itu dia Iya. menang Miss Tourism waktu itu. ternyata Di banyak Indonesia. banget ya bakat-bakatnya. Sebenarnya banyak, mungkin ini mimpinya lagi mimpi perdesaan ya saya. Iya. Bukan mimpi-mimpi yang lain, cuman semuanya sama di seni tari itu. Peluangnya juga luas, mungkin orang mikir nari tuh ya nari-nari aja, ya lo bakalan nari doang. Banyak coba. banget yang Iya. komenin kayak gitu Dan kan. ternyata enggak, nari itu membuka peluang banyak banget Banyak dari banget. bisnis. Kalian jadi ada IO, kalian bisa Punya ada relasi. Iya banyak banget seni tari itu, jangan kalian pikir cuma nari-nari aja sih. Mungkin yang sekarang masih maba mikir kayak ya nari-nari mulu nih, Nah banyak itu ngeluarin duit. kebanyakan orang mikir Kalian gitu kak. mungkin harus bener-bener jalanin semuanya dulu sih. Kalian baru ngerasain semuanya, kalian ngerasain kerja banyak orang, kenal banyak orang, di situ baru kalian paham, oh ini dunia yang sebenarnya Iya. gitu. Karena kalau kita nggak terjun langsung ya Mm-mm, nggak bakal nggak akan ngerasain ngerasain, gitu ya Nggak akan Kak. ngerasain gitu. Oke, jadi keren-keren banget nih ya Keren penjelasan banget dari Kak pembahasan Anita. kita hari ini. Semoga semua motivasi-motivasi itu bermanfaat buat kalian semua yang menonton di rumah. Amin. Dan aku juga mau bilang makasih banget buat Aku Kak juga Anita. makasih. Udah nyempetin waktu untuk datang ke acara Sansar kita kali ini nih guys. Sudah membantu memeriahkan acara kita hari ini juga. Yang pastinya kalian harus nonton sampai habis ya guys. Iya. Karena bakal ada
performance dari Kalita. Yeay. Nah, teman-teman, tadi itu kita sudah menyaksikan performance dari Kak Anita. Keren banget nggak sih, Pak Vita? Keren banget nih narasumber kita kali ini. Parah, mantep. Nah, buat teman-teman, for your information, Prodi Pendidikan Tari Universitas Negeri Jakarta itu bakalan ngadain 2 kali sansor. Dan tentunya temanya itu pasti berbeda dan banyak juga nih manfaat-manfaat yang bisa kita dapetin. Iya. Jadi, stay tune di YouTube Pendidikan Tari UNJ. Dan sampai jumpa di sampai sansor berjumpa. 2. Bener-bener kalimat pertanyaannya yang kamu tanya. Tapi kita menjerumus gitu, ngobrol iya, gitu, iya. Gimana ya? Kayak lebih enak kan, tadi kayak lagi Yaudah. Udahlah tuh dari suaranya tuh. Oh iya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Terus hari ini isinya semua bermanfaat buat semuanya. Amin. Terima kasih ya. Iya. Punya pacar nih harus disemangatin. Jangan. Jangan kayak gitu, kayak jangan. Kayak aku kan maksudnya dulu orang tua aku yang lagi parah banget. Aku nggak usah ngikutin ya, aku nggak bisa. Oh iya ya, lagi booming banget ya nama tuh. Tapi aku kayak ini apa ya hitungannya gitu, tapi alhamdulillah masih bisa. Tapi sering kayak ngeblend gitu, apalagi kayak lawan yang lain nih lebih di atas aku gitu pasti. Karena aku itu masih baru belajar.